Katanya kalau misalnya beli di Bitcoin kayak gitu punya, kita nggak bisa, pemerintah nggak bisa lacak ya? Orang pajak juga nggak bisa lacak. Itu punya kita, aset kita bisa disita nggak? Misalnya 271 T. Nah, bukan gitu. Lacaknya, kalau punya otak pasti bisa. Lacaknya mudah. Ngambil ya nggak bisa. Paham nggak? Misalnya lu udah lacak nih. Lu simpen di wallet nih. Lu misalnya mau kabur lah dari sana, kasus itu lu mau kabur. Lu pindahin semua aset liquid lu ke Bitcoin. Lu taruh di wallet. Lu hafalin 12 kata seed phrase-nya, private key-nya. Walletnya bahkan lu buang juga. Tapi lu ngerti caranya. Lu ngerti cara nyari di blockchain-nya. Lu terbang aja begini. Nggak bawa apa-apa. Semua value hidup lu tuh bisa dalam format informasi 12 kata yang lu hafal di sini. Canggih sekali itu. Itu yang bikin itu revolusioner dong. Jadi informasi itu bisa jadi value pertama kali dalam sejarah hidup manusia. Gue bahasain lebih gampang ya. Jadi kalau misalnya kita punya rumah, punya tanah, punya emas, punya usaha. Kalau misalnya suatu hari nanti kalian mau pergi bawa itu semuanya, entah itu karena diceraikan, entah itu karena ada hukum atau apa yang kalian sudah capek kayak gitu ya. Kalian mau jual rumah itu perlu waktu. Ya mungkin perlu waktu 1 tahun ya. Kalau sekarang 1 bulan tuh sudah cepat banget ya. Bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mau angkat rumah nggak bisa. Mau angkat tanah nggak bisa. Mau jual emas aja kalau kalian punya 3 kilo, 50 kilo setengah mati mau bawanya. Setuju. Ya kan? Kalau kalian mau buat usaha, ya bawa duit itu susah banget. Apalagi usaha nggak bisa dibawa. Tapi kalau kalian punya Bitcoin, kalian bisa taruh di suatu wallet dan kalian lupakan, kalian cuma tahu passwordnya aja. Kamu pergi ke daerah manapun, kamu bisa buka dari 12 kata atau dari password itu. Canggihnya itu bisa pakai paper wallet, bahkan pakai kertas, Dok. Lu taruh di kertas, misalnya gini, nggak tahu lah nanti kalau orang ini banyak use case ya buat teman-teman yang mungkin benar-benar paham apa yang kita ngomongin di sini. Itu lu bisa, kan zaman dulu misalnya mau ngapain gitu pakai ini kan cash itu, repot kan? Sekarang lu bisa kertas dong. Berarti canggih sekali. Kalau kayak gitu korupsi bisa lebih mudah dong. Iya, tapi bisa ke-trace, gampang sekali ke-trace, bisa di-audit dan bisa di-trace karena itu terbuka. Itu benar-benar kalau orang yang benar-benar ngerti blockchain itu telanjang dong sebenarnya. Jadi jangan pakai itu sebenarnya, itu telanjang. Bukannya kata orang kalau misalnya korupsi simpen duitnya di Bitcoin katanya. Ya itu kan tergantung intelektual dari. Emang bisa kelihatan ya Timothy Ronald ada berapa kayak gitu punya? Bisa Dok. Kalau yang jago mah bisa. Bisa di tracking Dok. Berarti lu tahu dong duit gua ada berapa? Kayak sekarang nih. Oh ya kalau lu kan gue tau dari Andrew. Kalau gue tau dari Andrew. Enggak, tapi misalnya gini, kalau kayak kan ada hedge fund gitu yang beli Bitcoin, dia hidupnya dari trading Bitcoin itu. Banyak yang gue ikutin, gue cari walletnya, gue tracking, gue labelin. Oh ini punya dia, ini punya. Oh bisa lihat? Bisa. Jadi gue tahu ini apa, ini jual apaan, beli apa. Oh, jadi lo bisa punya lihat bahwa ini punya siapa, berapa orang kayak gitu punya. Kalau di trace itu bisa? Bisa. Bukan malah nggak bisa? Bukan malah nggak bisa. Malah kalau korupsi, simpan duit di situ malah ketahuan? Ketahuan. Itu orang bilang gitu karena mereka pikir orang-orang zaman sekarang, institusi zaman sekarang belum pintar. Tapi enggak juga. Mereka tuh udah banyak kan training sekarang. Hebat-hebat. Jago-jago. Oke. Bisa disita nggak? Nah itu yang nggak bisa. Nggak tergantung kan. Balik lagi. Lu mau ngomong sampai di taraf yang mana dong? Karena sampai semua taraf semuanya nggak ada yang lu punya kan. Kalau sampai paling ujung. Karena hidup ini kan cuma kekerasan sudah ujungnya. Semuanya cuma kekerasan. Lu bikin kasus apa. Terus lu akhirnya bisa sertifikat rumah lu bermasalah. Itu bisa dimacam-macemin. Ujung-ujung kan datang pakai kekerasan kan. Semuanya kekerasan. Maksudnya kekerasan itu apa sih? Mas gini loh, ini gue gak contohin di Indonesia lah, gue contohin di negara lainnya, misalnya Afrika. Ya Afrika lah misalnya. Afrika nih, ganti presiden. Dia mau bikin jalan nih di rumah lu. Rumah lu harus digusur, rumah lu udah mewah, besar. Artinya harus digusur, dia mau bikin infrastruktur. Untuk kepentingan publik ini di semua negara ada. Jadi kalau kalian pelajarin, cara ngambil properti dari kalian itu banyak sekali. Properti ya. Kalau di Amerika agak susah. Amerika, London, makanya Rusia banyak yang taruh di London. Tapi kalau di semua, apalagi yang banyak kayak di Thailand, Kamboja aja lah kayak teman-teman gue yang ada di sana. Itu gampang sekali, lu mau ngerampok. Saya ngerampok beneran gitu, ngambil jadi milik lu properti orang gitu. Kayak gimana caranya? Ya zaman sekarang juga banyak mafia tanah. Pakai pisau, kayak gitu. Iya, ya misalnya dokumen. Di Afrika lu mau bangun jalan tol, ada rumah lu besar di situ. Bisa digusur rumah lu. Bisa diambil. Terus kalau lu nggak mau jual ke dia, lu harus tuntut dia di pengadilan yang lu pasti kalah. Ujung-ujungnya apa? Nah, lu nggak datang surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, surat panggilan dijemput juga lu pakai kekerasan. Gue ngerti kalau itu, gue ngerti. Mereka mau sita di bank bisa,
Mereka ngeblok ke bank, banyak sekali ya. Terus dia ngambil duit kita di bank bisa. Ya. Nah, kalau tanah dia bisa ambil. Kalau kripto bisa. Kripto bagaimana? Ya kalau lu dicabut kukunya gimana suruh bantu? Itu kan kalau itu pemerasan, kalau itu maksudnya penyiksaan. Tapi ya mau sampai mana ngambil asetnya? Karena kan itu banyak sekali. Karena kan nggak ada halo kripto, halo Bitcoin. Nggak ada, betul nggak ada. Tapi kalau misalnya gue tahu nih, Richard Lee, lu pegang misalnya 100 Bitcoin di wallet lu. Lu kena kasus dan gue mau uang lu. Lu lagi dalam, gue bisa ancam-ancam kan keluarga lu. Lu kalau nggak kasih tau gue ini, tapi lu bisa. Nggak boleh dong, di Indonesia kan nggak ada kayak gitu. Lu ngomong. Bukan di Afrika. Iya. Di Afrika dong. Kalau di Indonesia kan nggak bisa kayak gitu. Ada hukumnya di sini. Di Afrika dong. Berarti nggak bisa disita. Kalau di AK-47 tuh di Afrika, todong langsung. Terus kalau misalnya kita lupa password bagaimana? Ya mampus sudah. Bawa mobil kayak Tom Mingse kayak gitu punya tumburan, puter mobilnya lupa ingatan Timothy Ronald. Amnesia ya kan? Ya udah, selesai. Hilang duit tuh. Hilang. Ratusan miliar itu hilang. Betul. Jadi bedanya gini, kalau bank lu percaya sama banknya buat lu banknya percaya sama gue nggak? Apa? Lu percaya gue nggak? Kenapa? Kasih aja passwordnya ke gue backupin. Jadi cabang Athena banyak.